Ya. Lampu hijau. Lanjut. Ya, sebelum kita berlanjut untuk berdialog tentang tema kita pada malam hari ini, Golkar menuju istana, saya sapa dulu Bu Andreas Pereira, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Edi. Mas Edi, kalau Golkar juga bilang bahwa masuk mendukung pemerintah itu tidak mesti harus ada kursi. PAN juga dari dulu ngomong seperti itu. Masih seperti itu omongannya? Oh ya tentu. Tentu. Jadi kita dari awal berkomitmen bahwa kita bergabung ke pemerintah itu, dan saya ini tegaskan, kita bergabung ke pemerintah, bukan bergabung ke salah satu kelompok parpol gitu ya. Kita bergabung ke pemerintah tanpa syarat, betul-betul tanpa syarat, tanpa prakondisi apapun. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang pada saat itu kita melihat kondisi ekonomi memprihatinkan. Kita lihat harga komoditas turun, kita lihat kemudian kita lihat juga harga nilai tukar turun. Gitu. Kita lihat pelemahan ekonomi, yang naik cuma satu, pengangguran. Nah, sehingga kita merasa bahwa PAN harus berbuat sesuatu yang real. Nah, oleh karena itu kita menyatakan diri, ayo beban ini kita topang bersama-sama. Kita gotong royong bersama pemerintah untuk keluar dari kemelut ekonomi yang menyulitkan seluruh anak bangsa. Berbuat real itu macam apa? Bagaimana? Berbuat real itu macam apa? Oh, berbagai hal. Ya, pertama, kita di parlemen kita memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang memang kita rasakan pro rakyat, pro pertumbuhan. Dan itu kita lakukan. Misalnya pada saat APBN 2016 dan sekarang ini dalam pembahasan misalkan saja tax amnesty, undang-undang tax amnesty. Jadi hal-hal itulah merupakan langkah real kita dalam mendukung program pemerintah. Oke, baik. Bang Joni, Golkar bilang bergabung tidak minta kursi, PAN juga bilang tidak minta kursi, berarti aman kursi Nasdem. Jadi begini ya, yang pertama kita semua harus mencatat bahwa semua partai politik, ya Gerindra, ya Nasdem, ya Golkar, ya PDIP, ya PAN adalah garda terdepan Republik Indonesia. Jadi bukan hanya satu partai. Bukan hanya Gerindra. Seluruhnya adalah garda terdepan. Dan sebagai garda terdepan mempunyai tugas-tugas terdepan dalam rangka membangun negara. Terkait dengan Golkar, reorientasi Golkar saat ini, kami dari Nasdem tentu memberikan apresiasi yang tinggi atas pemahaman bahwa Golkar bergabung dengan pemerintah dengan beberapa catatan penting yang harus disadari. Yang pertama, dukungan Golkar itu atas kesadaran bahwa visi dan misi presiden perlu diimplementasikan. Karena visi dan misi presiden itu adalah visi dan misi negara saat ini. Tantangan-tantangan yang dihadapkan oleh pemerintah saat ini harus menjadi tantangan bersama. Dan karenanya Partai Nasdem tentu membuka ruang seluas-luasnya bagi segenap komponen bangsa untuk bersama pemerintah membangun negara. Hal kedua yang harus menjadi perhatian kita, bahwa di mana kehadiran Golkar? Kehadiran Golkar adalah di parlemen. Dan karenanya perlu tentu di dalam tahap-tahapan berikutnya implementasi daripada prinsip-prinsip untuk kembali reorientasi itu diwujudkan di parlemen. Melalui konsolidasi politik bersama-sama partai-partai pendukung pemerintah saat ini. Nah, yang perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi bahwa semua pemerintahan di zamannya masing-masing mempunyai tantangan dan programnya masing-masing. Pemerintahan ini berlangsung terus-menerus sebagai dalam satu jaringan yang continuity-nya harus dipertahankan. Di dalam kontinuitas penyelenggara negara itu semua implikasi baik positif maupun negatif ikut terbawa. Nah, saat ini pemerintahan saat ini menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan-tantangan yang dari sebelum-sebelumnya yang harus diselesaikan bersama-sama. Saat ini sesuai visi dan misi presiden, tekanan-tekanan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah saat ini diantaranya pembangunan berorientasi pada kebijakan-kebijakan produktif, infrastruktur, pembangunan dari wilayah pinggiran Indonesia, dari desa-desa ke kota harus diwujudkan di dalam postur dan alokasi APBN kita. Dukungan-dukungan Golkar, dukungan-dukungan partai yang akan bergabung dengan pemerintah tentu perlu diwujudkan di situ. Yang menjadi perhatian kita adalah apa? Pemerintah saat ini sedang bekerja. Karena pemerintah sedang bekerja, apalagi tekanan-tekanan program negara kita, program pemerintah kita adalah program-program jangka panjang.
dari aktivitas konsumtif ya Oke. ke aktivitas produktif yang membutuhkan waktu yang panjang, yang tentu tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Baik. Bahwa ada banyak tantangan-tantangan faktual jangka pendek, ya itu menjadi perhatian bersama. Yang harus dicatat juga, ya, pemerintah tidak menyusun APBN-nya sendiri. Pemerintah menyusun bersama parlemen. Ya. Dan diputuskan di paripurna parlemen. Oke. Semua asumsi makro di situ diputuskan bersama. Postur APBN diputuskan bersama. Besaran APBN diputuskan bersama. Distribusi APBN diputuskan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Oke. Saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, dengan masuknya PAN dan P3 ke Koalisi Indonesia Hebat, sebetulnya suara di parlemen sudah lebih unggul Koalisi Indonesia Hebat dibanding KMP tanpa Golkar. Ya, terakhir teman-teman dari Golkar juga menyatakan seperti itu. Sebelum masuk Golkar sebetulnya sudah Artinya di P3 dan PAN juga sudah Ya, lebih dulu. menyatakan pernyataan itu lebih dulu. Nah, kalau saya sih dari awal saya tidak yakin gitu bahwa akan ada koalisi dan oposisi permanen di dalam sejak sistem ini. pemilu 2014. Sejak start dari mulai dengan pemerintahan ini. Ya. Karena tradisi itu tidak ada di Indonesia. Kalau kita lihat dalam sejarah sejarah perpolitikan di Indonesia sejak tahun 55 sampai dengan saat ini ada itu di dalam sistem parlementer gitu. Ya. Nah, tetapi masuk di dalam sistem presidensial seperti sekarang agak sulit gitu. Yang bertahan ada di luar pemerintahan itu hanya PDI Perjuangan. 10 tahun ya. 10 tahun kemarin. Sekarang saya kira teman-teman Gerindra coba untuk bertahan. Iya. Mereka coba untuk bertahan, mudah-mudahan berhasil gitu. Nah, tetapi secara keseluruhan saya lihat hampir tidak tradisi itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Dan Golkar sendiri kalau kita lihat dari kesejahteraan tadi Bang Happy sudah menyinggung juga gitu. Memang punya karakter politik yang lebih cenderung heavy pada government, pada pemerintahan. Dan di situ mereka mempunyai self mechanism dari dalam dirinya bukan untuk menggabungkan diri gitu. Kita lihat tahun 2004 itu terjadi juga gitu. Nah, begitupun tahun 2009. Nah, sekarang ini tahun 2016 ya Golkar mempunyai self mechanism untuk menggabungkan diri dengan pemerintahan yang berjalan gitu. Artinya tidak ada yang mengejutkan dari buat saya sikap tidak mengejutkan. Partai Golkar ini. Dari pandangan saya tidak mengejutkan gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana ketika ini sudah terjadi. Nah, ini kan ibaratnya pemerintahan ya tentu ada porsi-porsinya. Tinggal bagaimana ya presiden sebagai top manager, top eksekutif ya mengatur, menata kekuasaan dan mendistribusikan kekuasaan seefisien dan seefektif mungkin gitu. Sebagai partai pendukung Satu yang tadi belum disampaikan terkait dengan pertanyaannya. Ya. Bahwa sebagaimana Nasdem ya pada saat mendukung pemerintah itu dukungan tanpa syarat. Ya, tanpa syarat bermakna bahwa tidak menuntut portofolio kabinet dan harus melaksanakan kewajiban secara purna waktu apabila diminta presiden. Nah, tentu dengan semangat yang sama kita harapkan dari Golkar dan itu sudah disampaikan. Demikian pula dari PAN. Namun bila memang presiden membutuhkan putra putri terbaik Indonesia yang juga berasal dari Golkar, dari PAN atau dari mana saja, saya atas nama Nasdem hari ini boleh menggarisbawahi kembali. Ya, kami mendukung itu. Artinya kalaupun itu mengurangi kursi Nasdem, tambah dan kurang kursi bukan menjadi syarat kami. Syarat kami efektifnya government ini. Kalau syarat soal kami. itu ya artinya itu wilayah presiden. Ya. Artinya kita hormati hak prerogatif presiden untuk menentukan memutuskan kabinet, porsi kabinet yang ada gitu. Kalau kursi banyak lah. Kita tinggal kursi cukup banyak gitu. Artinya tinggal mau menambahkan porsi yang mana gitu. Tapi yang penting jangan melanggar undang-undang. Gitu. Yang perlu diperhatikan adalah penggabungan atau dukungan-dukungan itu dua hal yang tidak boleh ditabrak. Ya, apa itu? Yang pertama leadership style presiden jangan ditabrak. Ya. Yang kedua konstitusi jangan ditabrak. Itu prerogatif dan domain presiden terkait dengan penunjukan anggota kabinet. Dua hal itu harus diperhatikan. Bang Andreas sebagai partai pendukung terbesar dari presiden, sebenarnya bagi PDIP lebih nyaman mana? Dengan penggabungan ini, suara Golkar di parlemen melunak ke pemerintah atau mereka mendapatkan kursi di pemerintahan? PDI Perjuangan itu partai pengusung. Bukan sekedar mendukung, tapi kita pengusung dan kita mengawal proses pemerintahan yang berjalan gitu.
Artinya kita memberikan dukungan, Artinya mengusung, mendukung, dan tuan dalam proses rumah kursi kabinet itu ada di PDIP. enggak, ketua kalau kursi Ada di itu presiden. itu ada di presiden. Artinya di dalam sistem presidensial di Indonesia itu ada di presiden, itu pasti. Nah, di dalam proses bagaimana membangun dan kemudian menata kekuasaan di sini tentu makin banyak dukungan itu makin bagus. Makin gitu. bagus. Kalau orang menolak dukungan itu bodoh, aneh dan Ya, tidak ya, biasa ya. gitu Ya. di dalam politik. Nah, oleh karena itu ya orang memberikan dukungan itu sangat positif dan PDI Perjuangan tentu sangat sangat welcome dengan dukungan yang diberikan oleh Golkar terhadap pemerintahan sekarang. Ya. Nah, tinggal bagaimana dengan dukungan yang makin menguat ini akan mendorong efektivitas di dalam proses pemerintahan. Nah, dukungan ini kan dukungan politik. Ya, dukungan politik ini kata orang memang tidak ada makan siang gratis Ya, gitu. betul. Tetapi ya tadi Pak Joni juga sampaikan ya seperti dengan teman-teman Nasdem yang sebelum mulai dengan proses kampanye dulu juga bahwa dukungan itu tanpa syarat ya dalam tanda petik tentunya. Kita menyadari itu betul, tetapi bagaimana dengan dukungan yang makin kuat ini di parlemen pun itu ditunjukkan dengan dukungan yang real untuk mendorong proses pemerintahan. Kita tahu bahwa pemerintahan presidensial tidak bisa bekerja sendiri gitu. Karena dia perlu dengan sistem multipartai di Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu tetap ada dukungan yang kuat dari parlemen. Dan itu saya kira sedang berjalan dan berproses di pemerintahan. Ini satu angin baik gitu untuk pemerintahan Jokowi dan JK. Oke, Bang. Kalau Golkar dalam pembicaraan di Munaslup itu dengan penggabungan ini memilih kursi atau seperti yang disebutkan tadi mendukung di parlemen saja? Ini ya, ini menurut saya sekarang ini kita sudah melangkah kepada satu tradisi demokratisasi yang semakin mature ya, semakin bagus gitu loh. Saya juga ingin mengatakan bahwa kita memang tidak pada dasarnya implementasi dari proses berdemokrasi ini tidak mengenal oposisi atau kemudian kekuatan pemerintah. Tapi yang terjadi sekarang ini, menurut pandangan saya, kalaupun terjadi perbedaan-perbedaan, itu ada semacam kompetitor partnership aja, yaitu kawan sekaligus lawan berpikir, ya, untuk membangun Indonesia yang besar ini. Jadi kalau misalnya Anda tadi bertanya, apakah kemudian bicaranya masalah kursi atau bukan kursi, substansinya bukan itu. Bukan itu yang kita bicarakan. Tapi bagaimana membangun bangsa yang besar ini, nggak terlalu banyak kita gaduh gitu ya. Tapi kemudian juga membuat pemerintah ini menjadi pemerintahan yang efektif. Ya, yang memberikan pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena apa? Beban yang sedang kita pikul ini berat sekali. Kalau kemudian kita hanya berada dalam posisi kondisi yang gaduh terus-menerus, maka kemudian energi yang akan disedot ini terlalu banyak. Ya, terlalu besar itu kalau itu. Jadi kita harus sama-sama move on gitu kata anak muda semuanya, ya. Oke. Cepopong, kita harus di lampu merah lagi. Ya, baik. Masih segar ingatan kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu, kau berdiri di sana, Cepopong duduk di sini, ada PAN, ada Golkar. Waktu itu Golkar masih nunjuk-nunjuk sama PAN. Kenapa sampai bisa lenggok-lenggok itu pada waktu itu, ya kan? Masih segar ingatan kita, yang nonton gue masih ingat. Tapi itulah dunia politik. Dinamika aja ya. Sekarang A, Pak Happy Bone, besok bisa Z. Oh. BEF-nya itu udah lewat. Jauh Nah, ya. itulah dunia politik. Stop.